Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep literatur review, yang mana hal ini perlu kita pelajari dan kita pahami sebelum kita melakukan penelitian, baik itu penelitian skripsi, tesis, ataupun juga disertasi. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering melakukan penelitian, kata literatur review ini tentu sudah merupakan kata yang lumrah dan umum didengar, dan bahkan mungkin sudah sangat memahami tentang konsep literatur review ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru akan melakukan penelitian, maka konsep dari literatur review ini harus betul-betul dipelajari dan juga dipahami. Karena dalam penelitian atau kajian ilmiah ini, setiap argumen atau pendapat yang kita buat itu juga harus ada teori yang mendukung atau pendapat-pendapat lain yang mendukung. Nah, literatur review ini dapat diartikan sebagai uraian tentang teori, temuan, dan juga bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai acuan untuk dijadikan sebagai landasan dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa sumber-sumber dalam literatur ini. Yang pertama adalah publikasi pada jurnal nasional dan juga internasional. Itu bisa kita ambil sebagai literatur kita. Kemudian yang kedua, tesis. Yang ketiga bisa juga disertasi, kemudian jurnal, kemudian majalah, pamflet, clipping, kemudian abstrak hasil penelitian, kemudian proceeding, baik itu proceeding internasional ataupun nasional, kemudian juga dari website-website yang berkaitan dengan kajian penelitian kita. Tetapi harus kita pilih atau kita pastikan website tersebut memuat informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, kenapa kita harus melakukan literatur review ini? Yang pertama, untuk membentuk sebuah kerangka teoritis yang sesuai dengan topik atau bidang penelitian kita. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan definisi dan juga kata kunci. Kemudian yang ketiga adalah menentukan studi, model, atau juga studi kasus yang mendukung dari topik penelitian yang kita pilih. Nah, kemudian juga untuk menentukan lingkup dari penelitian kita. Jadi artinya ketika kita sudah melakukan literatur review, maka kita diharapkan sudah mendapatkan pemahaman yang luas mengenai penelitian yang akan kita lakukan. Kita sudah memiliki pandangan, sudah memiliki berbagai landasan, sehingga dalam proses penelitian itu kita akan melakukan secara optimal, tidak diharapkan juga tidak ada hambatan di lapangan. Lalu apa saja sih langkah-langkah dalam literatur review ini? Yang pertama adalah memformulasikan permasalahan. Jadi artinya kita harus memilih topik yang sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang, yang sesuai dengan minat kita dan juga bidang keilmuan kita. Kemudian isu itu kita tulis secara lengkap dan juga secara tepat. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari literatur. Jadi kita pada langkah ini kita mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sudah kita pilih, supaya nanti kita mendapatkan gambaran yang jelas, mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai topik penelitian yang sudah kita pilih tadi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan evaluasi data. Jadi setelah kita mengumpulkan berbagai literatur tadi, maka kita juga harus perlu mengevaluasinya. Kita pilih mana literatur yang sesuai dengan topik penelitian yang sudah kita pilih, mana yang tidak. Nah, kemudian yang terakhir, kita harus melakukan analisis dan juga interpretasi. Jadi pada tahapan ini kita melakukan diskusi sesama peneliti yang barangkali dalam ini kita punya partner. Jadi kita lakukan diskusi, kemudian
setelah itu kita buat ringkasan dari literatur yang sudah kita kumpulkan tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep literatur review ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat memberikan hasil yang terbaik dalam penelitian yang akan kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.